Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan Abdul Rahman akan menjelaskan mengenai tahapan tugas besar saya yaitu tentang analisis urban heat island yang menggunakan platform Google Earth Engine. Oke, mari simak videonya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, analisis urban heat island menggunakan Google Earth Engine. Nah, pertama apa itu sih urban heat island itu sendiri? Urban heat island atau bisa disebut dengan pulau panas kota merupakan kawasan perkotaan yang terbangun yang mempunyai suhu eh, permukaan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Nah, itu tuh akibat dari pengaruh urbanisasi, tata guna lahan maupun faktor yang mempengaruhi eh, peningkatan suhu udara di kawasan tersebut seperti contohnya industri, kendaraan transportasi, maupun efek rumah kaca. Nah, eh, sebelum masuk ke Google Earth Engine itu sendiri, saya ingin menjelaskan mengenai cloud computing. Nah, cloud computing di sini itu adalah eh, maksudnya internet sebagai server yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengelolaan data di mana pengguna komputer atau user itu diberikan hak akses untuk mengolah, menyimpan maupun mengambil gitu. Nah, Google Earth Engine ini merupakan semacam platform baru yang didukung oleh ribuan mesin komputasi yang berperforma tinggi eh, yang berada di Google Data Center sehingga memudahkan kita sebagai pengguna melakukan mampu melakukan analisis data yang bersifat besar atau big data analysis. Eh, itu dikarenakan si Google Earth Engine ini menggunakan cloud computing. Maka prosesnya eh, harus dilakukan secara online dan membutuhkan koneksivitas internet. Nah, dengan adanya Google Earth Engine ini, eh, kita bisa mengolah data, khususnya data citra yang biasa kita olah menggunakan software konvensional yang bisa dibilang cukup menguras uang ya karena eh, mulai dari eh, membeli hardware-nya yang harus mempunyai spek yang cukup tinggi atau yang mumpuni serta pembelian software yang jika ingin kita menambah fitur-fitur tertentu yang harus membuka aksesnya dengan membayar terlebih dahulu. Nah, jadi hal-hal tersebut tidak diperlukan lagi karena kita bisa mengolah ini dengan isi low spec, eh, bahkan smartphone sekalipun kita bisa menganalisis atau menggunakan platform Google Earth Engine ini. Ya asalkan satu syarat yaitu kita memiliki koneksivitas serta email. Nah, seperti itu. Oke, pertama di sini saya akan melakukan eh, analisisnya menggunakan dua cara, tetapi yang saya tunjukkan itu berupa satu cara yang cara yang bisa dilakukan. Selanjutnya yang cara kedua itu agak dipercepat. Baik, pertama eh, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menggunakan email dengan membuka situs Google Earth Engine saja. Nanti akan muncul kolom sign up. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan sign up sebelumnya dengan email saya. Nah, jika belum, maka akan muncul website seperti ini. Dari sini kita harus menulis nama, email, serta alamat domisili dan keterangan untuk
diperlukannya apa software ini untuk kita itu. Lalu setelah sign in, kita diperuntukkan untuk sebenarnya ini tidak perlu masuk ke sini, ke kode.earthengine.google.com. Nah, di sini tuh ada 4 box yang tertera. Yang pertama di sini ada eh, yang terdiri dari scripts, docs, dan aset. Di menu scripts ini sendiri berupa kumpulan script yang telah kita buat. Nah, ini contoh-contoh script yang telah saya buat eh, selama latihan. Lalu di sini ada menu doc yang berfungsi untuk menampilkan script-script yang telah ada atau yang disediakan oleh Google Earth Engine sendiri. Ya, ini script-script ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Contohnya yang date itu fungsi menunjukkan fungsi tanggal nantinya. Lalu menu aset sendiri di sini berfungsi untuk uh, informasi dataset atau data-data yang telah kita upload ke Google Earth Engine untuk keperluan analisis. Ya, di sini berhubung wilayah saya Kota Semarang, saya di sini mengupload SHP Kota Semarang untuk mempermudah mengenai batas administrasi wilayahnya. Nah, lalu di sini ada menu script. Di sini tuh berisi di sini kita bebas mengetik untuk membuat script atau istilahnya mengcoding. Nah, dan nanti script-script itu berisi untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, kita bisa menulis di new script ini. Lalu di kolom sini ada kolom inspektor, konsol, serta task. Dan di inspektor di ini berisi tentang informasi. Maksudnya informasi itu apa? Jadi informasi tentang pengolahan yang telah kita lakukan. Maksudnya bisa berupa koordinat, citra yang ditampilkan, eh, perubahan suhu yang akan dilakukan, serta nilai-nilai yang ada yang telah atau akan analisis. Terus di menu konsol ini eh, berisi tentang notifikasi mengenai proses yang telah kita buat. Maksudnya di sini tuh eh, berisi tentang macam-macam hal seperti lanjut ke menu ekspor. Nah, di sini eh, berisi tentang task export atau hasil dari eh, fungsi script exportnya sendiri. Jadi di sini itu adalah proses maupun notifikasi hasil ekspor yang telah kita lakukan. Misalnya di sini ada data-data yang telah saya ekspor ke Google Drive. Nah, oke. Yang di bawahnya terakhir di sini ada kolom maps. Di sini kita bisa zoom in, zoom out, dan mencari wilayah yang akan kita analisis berikutnya. Lalu di sini untuk melakukan analisis urban heat island, pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari data citra yang akan kita uh, analisis. Ya, di sini kita menggunakan citra Landsat 8. Kita cari Landsat 8.
Nah, di sini ada kumpulan dari citra Landsat 8 yang bisa kita analisis. Nah, di sini kita akan menggunakan yang Landsat Collection Tier 1 yang real time serta masih murni. Klik saja langsung. Nah, di sini ada scriptnya. Ini harus diingat karena atau tinggal klik copy saja untuk mempermudah. Ini tuh adalah kode dari Landsat 8 collection 1 tier 1 real time data all raw science. Nah, ini adalah kodenya. Jadi tinggal kita copy, nanti akan muncul citranya. Kita akan coba terlebih dahulu. Untuk itu karena citranya akan memakan banyak tempat, jadi kita akan memunculkan citranya hanya di tempat tertentu saja. Oleh karena itu kita memerlukan SHP atau kita bisa menggunakan geometri. Sebentar, kita akan mencari wilayah Semarang terlebih dahulu. Nah, ini dia. Bisa menggunakan rectangle maupun shape-shape lainnya. Nah, di sini setelah kita membuat geometri, maupun aset yang telah kita import sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memunculkan citra yang akan ditampilkan, contohnya dengan menggunakan script ini. Variable dataset a.image collection yang tadi yang telah kita copy, lalu print dataset. Fitur bound di sini adalah pembatasan citranya. Kita bisa menggunakan variabel Semarang maupun variabel tabel. Visual depth itu berupa resolusi temporal dari citranya. Citra Landsat 8 sendiri itu resolusi temporalnya itu 16 hari. Nah, kita copy ini scriptnya ke sini, pastekan ke sini. Kita ganti menjadi Semarang. Untuk datasetnya, variabel-variabel di sini kita bebas menamainya. Misalnya apa, kita di sini namai menjadi Landsat 8 atau L8 saja. Lalu print datasetnya juga harus sama dengan variabel L8 karena print L8 ini maksudnya adalah memunculkan data-data Landsat 8 di batasan kota Semarang, misalnya Besia Semarang dengan tanggal dari tahun 2017 bulan 6 tanggal 1 sampai 2017 bulan 7 tanggal 31 kita run. Nah, di menu konsol ini nanti hasil dari running kita tadi itu akan terlihat ada berapa citra yang diperoleh. Dan ternyata terdapat 4 citra yang diperoleh. Mulai dari tahun 2017, bulan 6-nya ada 2, bulan 7-nya ada 2. Tampilkan cara menampilkannya adalah dengan mencatat kode ini. Misal, ini kan di sini ada variabel single.
Untuk eh, penempatannya ini bebas, mau begini atau bagaimana, ini tuh agak rapi saja. Nah, misalnya kita akan menampilkan Landsat di tahun 2017 bulan 6 tanggal 19. Copy ini ya, ubah Landsat ini seperti itu. Lalu di sini ada variabel RGB2, maksudnya ada menampilkan warna dengan memanfaatkan 3 band, yaitu band 4 dan 3 band 2. Lalu ada variabel RGB param, yaitu citranya yang akan ditampilkan dari uh, minimal pixel berapa sampai pixel berapa. Lalu map add layer ini berfungsi untuk menampilkan uh, Landsat yang akan kita lakukan di Google Earth Engine ini dengan memasukkan variabel-variabel sebelumnya. Kita copy dulu. Nah, yang pertama ada RGB true, itu variabel warnanya, RGB param, pixelnya, serta itu true, maksudnya seperti itu. Dan kita akan menjalankan run. Nah, jadi seperti ini, memunculkan citra di Google Earth Engine. Nah, kembali ke topik, sudah memakan banyak waktu. Uh, Pertama, untuk melakukan analisis urban Thailand sendiri itu, kita memerlukan beberapa tahapan. Kan sudah tadi saya bilang ada dua cara, tetapi memungkinkan karena memakan banyak waktu, jadi yang lebih fokus pada cara pertama, yaitu pertama dengan menentukan area terlebih dahulu. Eh, Areanya sudah di Semarang ini kita matikan terlebih dahulu karena mengganggu. Semarang boleh menggunakan ini geometri ataupun SHP, maupun agar lebih tepat koordinatnya kita menggunakan rumus koordinat Semarangnya itu sendiri, yaitu dengan ini map.center, map.setCenter, yaitu koordinat Semarangnya yaitu longitudenya 110,41, latitudenya minus 6,966. Kita masukkan di sini. Kita hapus dulu yang ini variabel sebelumnya. Kita run. Dia otomatis akan langsung ke daerah Semarang, yaitu di koordinat yang telah ditentukan. Kehadiran seperti itu. Lalu tahap kedua adalah membuat fungsi batasan tutupan awan dengan cara rumus ini, function image select BQA. Maksudnya BQA ini adalah band atau yang ada di Landsat itu ada BQA-nya, maksudnya menggunakan band BQA sendiri gitu. Dan bit width itu 1 sampai 4 dengan equivalennya 0. Nonton image update max. Jadi kembali lagi, jadi intinya ini itu nonton image update max itu mengisi bagian-bagian yang kosong yang dari variabel max ini kan sudah diubah tuh jadi equivalent 0. Jadi si nonton image ini berfungsi untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Oke, kita add ke sini. Dan langsung selanjutnya, tahap selanjutnya adalah memilih satelit dan batas waktu pengambilan gambar. Di sini kita menggunakan Landsat yang tadi, uh, real time only raw scenes kan. Nah, Landsatnya sudah terdapat kodenya. Lalu di sini karena edisi 5 tahun, jadi
yang diambil itu dari tahun 2015 bulan 1 tanggal 1 sampai 2019 bulan 12 tanggal 31. Filter bound sendiri yang tadi adalah cakupan wilayahnya, tabel maupun mapnya itu dari apa? Map di sini maksudnya adalah map yang telah hasil dari uh, tutupan awan, masking awan. Lalu yang ditampilkan adalah band 10. Lalu in dataset adalah mencari variabel dataset yang uh, dari Landsat 8 itu sendiri. Jadi kita masukkan seperti ini. Lalu di sini ada variabel fungsi data first, maksudnya ke sini ke K1, K2, A serta M. Merupakan pengkalkulasian atau nilai dari AM K1 K2 yang diperoleh dari B10-nya itu. Dan nilai B10-nya nanti ada nilai A, nilai M, K1 K2. Maksudnya itu adalah nilai K1 itu K1 konstan, K2 konstan, A itu radians add, M itu radians multiband di band 10. Nanti itu ada nilainya dengan cara mengeceknya itu mengecek nilai ini dengan memasukkan fungsi atau script ini ke new script. Nanti akan terlihat nilai dari K1 K2, radians multi add sama radians K1 K2 konstan. Oke, kita masukkan lalu run. Nah, akan terlihat nilai A-nya ini ada 0,1, terus M-nya 0,0034, lalu K1-nya ada 774, dan K2-nya ada 1321,07. Nah, ini tuh adalah nilai dari K1, K2, A, M yang ada di band 10. Lalu selanjutnya adalah memasukkan fungsi atau rumus dari Celsiusnya itu sendiri. Kan ini tuh band 10 ini masih Kelvin. Nah, kita ubah menjadi Celsius dengan rumus ini. Nah, sebenarnya di print ini untuk mencari nilai dari yang ini. Nah, rumus ini sebenarnya sudah tertera nilai K1, K2, M sama A-nya sudah tertera. Nah, fungsi dari tadi penglihatan print A, print M ini adalah mencari ini. Ini tuh dimasukkan jadi K1 bagi log kurung buka K2 bagi log kurung buka K1 bagi biar kali M1 M kali kurung tutup tambah 0,1 tambah kurung tutup tambah 1 kurung tutup kurung tutup dikurang itu Kelvinnya. Seperti itu, ini 0,1 ini tuh nilai A. Nah, seperti itu. Clear image, rename B1, mengganti nama lagi, mengganti nama B1 itu dengan sistem time start. Nah, masukkan. Lalu lanjut saja ke langsung udah itu ke variabel Celsius min. Maksudnya Celsius min ini adalah nilai Celsius rata-rata. Dan dot min ini adalah artinya ya rata-rata. Di sini kita bisa mengambil standar deviasi, apa lagi ya? Ya pokoknya itu. Jadi min ini menghitung rata-rata Celsiusnya dengan klip tabelnya. Maksudnya ada klip
di daerah yang akan ditentukan. Di sini masih tabel. Karena variabelnya tabel, maka kita ubah dulu menjadi eh, marang saja. Tidak usah tabel saja. Seperti itu. Lalu kita akan menyatakan dengan eh, ini Princess Usman agar nanti terlihat hasil rata-ratanya. Variable param sendiri itu warna dari si yang akan muncul di Google Earth Engine-nya, petanya. Nah, minimalnya itu 10 derajat, maksimalnya itu 35 derajat dengan palet dengan warna biru, lime green, hijau slime gitu, hijau muda, yellow, kuning, dan uh, orange serta merah. Nah, lalu di sini ada map add layer, maksudnya adalah memunculkan map yang telah dijelaskan sebelumnya dengan memasukkan variabel Celsius main, variabel param, variabel serta keterangannya adalah suhu rata-rata Semarang edisi 5 tahun, rata-rata 5 tahun. Nah, kita munculkan dulu sekitaran. Kita zoom out dulu agar terlihat lebih jelas. Ini untuk 5 tahun, rata-rata 5 tahun. Jika ingin uh, memunculkan time series, peta time seriesnya, kita bisa menggunakan variabel uh, sebelumnya, yaitu dengan mengset ulang datanya, variabel Celsiusnya, Celsius minnya, kan yang sebelumnya adalah variabel Celsius min saja, dengan ini, kalau ini tuh menambahkan filter date-nya. Jadi dari tahun berapa sampai berapa agar lebih cepat tidak membuat script satu-satu dengan data yang telah data awal sebelumnya. Oke, kita masukkan serta printnya juga dan map add layer-nya. Kalau variable paramnya tidak usah. Masukkan ke bawah. Salah. Print Celsius main. Lalu map add layer. Lalu run. Nanti di sini akan muncul rata-rata Semarang dari tahun 2015, 2016. Kita akan muncul dulu satu-satu. Oke. Kenapa setiap di run itu selalu zoom in? Karena ada lokasi ini. Jika tidak mau zoom in, ya tinggal dihapus saja. Kita run. Tidak, ini kan sudah ter zoom. Kita contoh, kita ambil tahun 2019 dulu. 2017, 2018. Dua ribu tujuh belas, 2016, 2015,
Nah, seperti itu. Lalu ada setelah ini adalah ke bagian ekspornya. Nah, untuk yang edisi 5 tahun atau yang rata-rata 5 tahun itu tinggal mengekspor eh, dengan rumus ini export.image to drive, maksudnya ke drive kita. Karena mengapa membutuhkan email terlebih dahulu, karena ekspornya adalah ke drive kita yang telah di linkkan dengan email kita. Nah, image-nya Celsius min yang tadi variabel Celsius min yang di atas itu. Nah, ini maksudnya adalah citranya dengan deskripsi itu adalah Urban Hit Thailand Kota Semarang edisi 5 tahun underscore 5 tahun dengan scale atau ukuran 100 di ini folder, maksudnya membuat folder di drive-nya, folder G Semarang. Region itu adalah wilayahnya, itu adalah tabel gitu. Jika ingin mengekspor yang data 5 tahunnya, kita harus membuat fungsi yang berbeda di image-nya, yaitu sesuai dengan variabel Celsius min sebelumnya, Celsius min 2019 sampai 2015. Oke, kita run. Di kolom task nanti ada perintah untuk merun data yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi tinggal klik run. Misalnya satu tadi yang edisi 5 tahun. Ini drive, run. Nanti akan dikalkulasi oleh Google Earth-nya dan dimasukkan ke Google Drive dengan waktu tertentu tergantung sinyal internetnya. Yeay. Nah, berhubung dan menunggu proses ekspor, saya akan melanjutkan ke cara kedua, yaitu dengan di notepad saya. Yang pertama itu ada bedanya cara satu dengan cara kedua ini adalah sebelumnya maaf, untuk yang tadi dijelaskan di PPT itu adalah cara kedua, sedangkan cara ke satu itu yang akan dijelaskan sekarang. Tapi karena di video ini adalah yang cara pertama itu adalah menggunakan yang cara simpelnya, maka di video ini cara kedua itu yang membedakannya, yaitu di sini cara kedua ini membuat tabel langsung dari Google Earth Engine-nya serta uh, mengekspor suhu deviasi, standar deviasi, penentuan 3 titik, dan lain sebagainya. Membuat fungsi NDVI, seperti itu. Oke, nah saya akan jelaskan saja scriptnya di sini sambil menunggu itu. Pertama, kita menentukan dulu variabel yang akan di kotak, maksudnya batas wilayahnya itu menggunakan variabel Semarang. Nah, variabel Semarang ini yang di atas ini diartikan dengan variabel SM dengan map center yang tadi. Lalu di sini ada fungsi dari fungsi NDVI
yaitu uh, membuat uh, image dari band tertentu. Di sini kita ambil Landsat 8 yang Toa. Itu B5-nya dan B4-nya di-rename jadi NDVI. Lalu di sini ada fungsi tutupan awan, masking awan dengan batas tutupan di sini ada 30%. Ini sebenarnya rumusnya sama saja, cuman algoritma di sini adalah uh, masuk ke fungsi cloud-nya. Jadi ya kan yang fungsi tadi tuh ini sih di. Nah, itu yang diambil BKA-nya. Ini ada cloud atau cloud LTE jika di Landsat-nya itu dengan batasan 30. Lalu di sini membuat atau memilih citra yang akan dipilih, yaitu Landsat 8 T1 RT TOA, maksudnya real time yang sudah TOA. Filter boundnya clipnya itu SM, batasan Semarang, batasan administrasi Semarang, date-nya 2015 sampai 2019, map add-nya yang add NDVI yang sudah sebelumnya, variabel NDVI, membuat fungsi NDVI, serta CloudMax. Jadi agar variabel Landsat 8 yang muncul itu bersih serta sudah memiliki fungsi NDVI sendiri. Nah, setelah setelah itu uh, kita memilih kanal yang diperlukan untuk penelitian B10 dan NDVI-nya dengan mengselect B10 dan NDVI seperti ini. Lalu kita selanjutnya membuat band 10 yang asalnya Kelvin menjadi derajat Celcius dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, tetapi ini langsung karena sudah ada fungsi-fungsi di atas yang kan yang tadi tuh harus melihat dulu nilainya. Mendapatkan rumus ini, nilai ini, nilai ini, nilai ini yang 0,1 ini sama ini, tetapi ini langsung karena sudah ada fungsi-fungsinya. Jadi B10 mau tambah segini dan ini rumusnya dengan rename Celsius, set time, start time, and turn to Celsius. Jadi kembali lagi ke Celsius. Lalu di sini kita membuat variabel database baru. Jadi fungsinya untuk agar pembacaannya ke yang telah fungsi yang telah dibuat sebelumnya masuk ke fungsi L8 underscore 22, jadi biar gampang dibaca oleh program gitu. Lalu di sini, nah kita akan membuat variabel tabel time series suhu rata-rata area penelitian. Dengan memasukkan rumus ini langsung mengekspornya ke drive dengan format CSV. Lalu selanjutnya membuat tabel time series standar deviasi, yang tadi time series suhu rata-rata, yang ini standar deviasi. Atas ini adalah median, yang ini ada standar deviasi, ekspor
Serta yang terakhir adalah membuat histogram plot region dan mengekspornya ke Google. Ini mengekspornya ke Google Drive. Jadi ada map sebelumnya yang ini ada standar deviasi, ini ada median, serta ini ada nih rata-rata. Rata-rata minnya maksudnya. Nah, ini histogramnya. Lalu di sini kita akan membuat gambar rata-rata temperatur area penelitian. Nah, di sini dengan meng-add regionnya, lalu map add layernya dengan paletnya seperti ini, minimalnya seperti ini, maxnya 35 dengan ukuran 30 dengan keterangan seperti ini, print, export to drive. Lanjut ke karena ini sudah selesai, kita akan contoh saja langsung dari Google Engine-nya. Nah, lanjut ke variabel garis min rata-rata. Yang atas itu yang itu variabel ini yang map add layer ini tuh min rata-rata 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Lalu di sini ada rata-rata time seriesnya 5 tahun berturut-turut. Dan ini tidak di add layer, tidak di map add layer, langsung export to drive. Dan selanjutnya itu melakukan program dengan variabel color dulu, mewarnai kotak salah ini merah yang F0000 FF000 4 kali 0000 FF ini adalah blue kalau nggak salah, dan ini adalah hijau. Nah, di sini kita masukkan variabel kota lama dengan memasukkan koordinat, lalu sama pelabuhan koordinatnya. Maksudnya kenapa di sini dapat koordinat? Karena akan membentuk rectangle atau kotak. Time series, which are series by region, reducer, median yang di atas, nanti akan menghasilkan warna dari mewakili warna. Jadi maksudnya di sini ada titik ada merah, nanti garis histogram harbor itu adalah biru, dan forest itu adalah hijau. Gitu. Map add layer, rumusnya seperti ini, lalu di run. Nanti akan membentuk chart
akan muncul chart seperti ini. Sebentar lagi tadi. Nah, seperti ini. Oke, untuk outputnya sendiri, ada dua. Ini hasil dari cara kedua yang tadi dilakukan, dan ini adalah output dari uh, hasil dari cara pertama yang dilakukan berupa if-nya saja. Dan jika dibuka di ArcGIS, ambil yang cara pertama itu hasil seperti ini, yang edisi 5 tahunnya. Lalu cara kedua, seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal diekstrak Climax dan diolah di ArcGIS jika ingin membuat layout seperti itu. Oke, mungkin sekian dari paparan materi dari saya. Mohon maaf bila terlalu panjang dan berbelit-belit dan juga memakan banyak waktu karena penyampaian yang kurang baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.